Tujuan kita tuh profit dan happiness. Mungkin kita nggak dapat profit, tapi kita dapat happiness, dan itu sudah cukup buat teman-teman. Karena kadang-kadang kita bahagia dengan kita bantu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada mentoring kali ini kita akan diskusi belajar tentang 9 pilar bisnis. Saya sebenarnya ingin memberikan judul pada video ini adalah jebakan omset, di samping jebakan Batman. Jebakan omset kenapa? Karena banyak banget, bahkan dulu ketika awal saya bisnis dan saya tanya kepada teman-teman saya yang memulai bisnis, omset ini memang sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang betul-betul menjadi pikiran utama gitu. Omset ini sesuatu yang menjadi pikiran utama, harus dikejar, target harus tercapai, dan ukuran produktivitas itu hanya dinilai dari omset saja. Lalu saya belajar, ternyata omset ini menjebak teman-teman. Kalau kita hanya berorientasi pada omset, hanya berorientasi pada jumlah yang besar, Pak Laksita Utama Suhud mengatakan omset itu sesuatu yang keniscayaan. Dia adalah sesuatu yang kemudian saya belajar namanya luck measure. Bukan sesuatu yang bisa diukur, atau suatu ukuran yang tidak bisa dikendalikan. Berbeda dengan lead measure yang akan kita pelajari nanti di The 4DX. Nah, kalau omset teman-teman, omset itu sesuatu yang memang sudah seperti itu. Kata Pak Laksita Utama Suhud, kalau kita berhasil meningkatkan jumlah kunjungan, berhasil meningkatkan besaran transaksi, berhasil meningkatkan repeat order, maka omset udah pasti naik. Pertanyaannya, bagaimana membuat kenaikan dari tiap-tiap ukuran geometrical marketing ini? Nah, itu yang disebut sebagai lead measure. Maka yang kita pikirkan bukan omsetnya berapa, yang kita pikirkan adalah berapa repeat ordernya, berapa basket size-nya atau ukuran besaran transaksi, berapa jumlah kunjungannya. Nah, itu yang kita ukur, itu yang kita jaga, itu yang kita upayakan gitu loh. Nah, produktivitas kita itu ya di situ, bukan omsetnya teman-teman. Nah, sama di 9 pilar bisnis kita akan bicara tentang bagaimana kita mencapai 2 outcome atau 2 hal yang kita kejar, bukan omset teman-teman. Apa itu? Profit and happiness. 9 pilar bisnis itu menghilangkan 9 pilar bisnis ini saya pelajari dari Coach Fahmi, menghilangkan omset. Karena omset bukan tujuan kita. Tujuan kita itu profit dan happiness. Mungkin kita nggak dapat profit, tapi kita dapat happiness, dan itu sudah cukup buat teman-teman. Karena kadang-kadang kita bahagia dengan kita bantu orang meskipun kita nggak dibayar. Betul nggak? Nah, maka untuk mendapatkan profit, bagaimana caranya? Kita harus meningkatkan revenue. Kita juga bisa mengurangi cost, kita meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja. Dan semuanya ini akan dikelola oleh organisasi yang baik. Maka kita harus menguasai 5 hal yang pertama untuk meningkatkan omset. Apa itu? Kita harus menguasai 5 hal untuk meningkatkan profit kita. Apa itu? Kemampuan kita meningkatkan omset. Kalau kita belajar ke Pak Laksita berarti di 3 geometrical marketing tadi. Diperbanyak kunjungannya, diperbesar jumlah transaksinya, dan ditingkatkan repeat ordernya. Lalu kita minimalkan cost killer. Costnya kita kandangi. Kita belajar kemarin di bisnis model kanvas, kita kandangi dulu, lalu kita bunuh satu persatu costnya. Nah, dengan costnya berkurang, maka revenue atau profitnya akan meningkat. Lalu kita tingkatkan kepuasan pelanggannya, sehingga tidak hanya dia yang datang, tapi dia juga akan mereferensikan produk kita, bisnis kita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kinerja SDM kita tingkatkan. Meskipun biayanya tetap, kan kita nggak bisa ngurangin biaya SDM tuh, biayanya tetap, tapi kinerjanya meningkat, maka perbandingan cost-nya akan lebih kecil, sehingga profit kita akan meningkat. Itu cara kita untuk meningkatkan profit. Nah, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan happiness? Kalau tadi kita bicara soal profit, kini kita bicara soal meningkatkan happiness. Apa yang kita jaga? 1, bagaimana kita menggali sisi-sisi kemanusiaan, human dignity. Human dignity, sisi-sisi kemanusiaan ini bisa kita gali dengan spiritual kita. Artinya apa?
Kalau kita membangun bisnis kita itu dengan cara yang benar, menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat, maka kita akan merasakan bahagia. Dan kalau bisnis kita itu berdasarkan dari spiritualitas kita, atau kita menjaga spiritualitas kita dalam menjalankan bisnis, maka kita akan mendapatkan bahagia. Termasuk kita mengelola SDM. Saya sampaikan kepada teman-teman tuh, uang ini kalaupun teman-teman ambil 50-100 ribu, saya nggak akan tahu, tapi Allah yang tahu. Spiritualitas ini kita jaga, sehingga yang muncul adalah rasa bahagia ketika kita bertemu dengan karyawan kita. Bayangin ya, kalau kita bisnis dengan karyawan itu bawaannya suudzon, wah jangan-jangan uangku diambil sama dia, tidak akan bahagia gitu. Walaupun profit kita dapat, tapi bahagia kita nggak akan dapat gitu. Terus yang berikutnya, leadership. Bahagia itu juga kalau dalam organisasi itu, organisasi apotek itu, kita bisa memimpin dengan baik, dan masyarakat dan pelanggan dan karyawan kita juga bisa dipimpin dengan baik. Itu bahagia teman-teman. Terus bahagia itu juga muncul ketika kita memiliki mentalitas business owner yang benar. Kita menjaga betul aspek legal, relationship, research and development, quality control, keuangan. Itu bahagia sekali. Maka 9 pilar bisnis ini, dari mulai meningkatkan revenue, mengurangi cost, meningkatkan kinerja SDM, meningkatkan kepuasan pelanggan, menjaga hubungan organisasi, dan juga menggali kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, meningkatkan spiritualitas kita, memimpin dengan cara yang benar, leadership yang baik, dan membangun business owner mentality yang bagus adalah produktivitas yang lain daripada sekedar omset yang kita kejar. Jangan kita tertipu dengan omset, bisa jadi omset itu jebakan, karena yang kita cari bukan omset, tapi profit and happiness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.